Perkenalkan, nama kami Eko Agus Sumardi, kami dari SMK Negeri 1 Prabowo. Ini akan menyampaikan materi VR Virtual Reality mengenai promosi. Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini saya sedang berada di toko kelontong dan di samping saya itu merupakan pemilik dari toko ini. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Praja. Baik, salam kenal Bapak Praja. Jadi perkenalkan, nama saya Fabian Karakari. Jadi tujuan kami datang ke toko Bapak itu untuk mewawancarai Bapak mengenai kegiatan promosi. Jikalau kita melihat toko ini tidak ada kegiatan promosi apapun, kalau boleh tahu alasannya apa tuh Pak? Yang pertama itu adalah halang biaya, dan yang kedua itu menurut saya promosi itu tidak terlalu penting. Oh baik, jadi menurut Bapak Fajar, mengapa toko ini tidak menggunakan kegiatan promosi? Yang pertama itu karena menghalang biaya, dan kegiatan promosi ini tidak terlalu penting. Kalau kita boleh tahu, mengapa Bapak mengatakan bahwa kegiatan promosi itu tidak terlalu penting? Karena ini adalah toko kelontong, menurut saya toko kelontong itu sangat tidak perlu yang namanya promosi kecuali toko jasa. Toko jasa itu perlu. Oh baik, jadi menurut Bapak bahwasanya masyarakat atau pembeli sudah mengetahui ya Pak apa yang dijual di toko ini ataupun apa yang tersedia di toko ini. Ya. Baik, untuk dampak dari Bapak tidak menggunakan promosi, jika kita melakukan perbandingan dengan toko yang menggunakan promosi, ada nggak Pak? Banyak. Yang pertama dampaknya toko kami terlihat kurang menarik, dan yang kedua itu kalah saing dan penghasilan. Baik, mungkin penghasilannya bisa Bapak jelasin? Ya, penghasilannya terbilang lumayan sedikit dan hanya 1 sampai 4 jam. Baik. Kalau kita menarik kesimpulan bahwasanya toko Bapak ini tidak menggunakan kegiatan promosi karena yang pertama terhalang biaya, dan menurut Bapak kegiatan promosi ini tidak terlalu penting karena masyarakat sudah mengetahui apa yang tersedia dan apa yang dijual di toko ini. Terus untuk dampaknya tadi, kalau kita menarik kesimpulan bahwasanya dampak ke toko ini kalau tidak ada kegiatan promosi itu yang pertama kurang menarik di masyarakat ya Pak ya. Terus kalah saing juga, dan penghasilan juga hanya bersumber dari masyarakat atau di sekitar yang sehari mungkin bisa 1 atau 4 ya Pak ya. Oh baik. Mungkin sekian Bapak wawancara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah sepenuh hati menerima kami. Terima kasih ya Bapak ya. Ya. Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini saya sedang berada di toko Rita dan di samping saya itu merupakan pemilik dari toko ini. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Sebelumnya Bapak. Perkenalkan, nama saya Adi. Baik, selamat kenal ya Bapak Adi. Perkenalkan nama saya Fabian. Nah, jadi tujuan kita dari toko Bapak itu mengenai kegiatan promosi. Kalau kita melihat toko Rita ini banyak yang menggunakan media promosi. Kalau kami boleh bertanya, Pak, sebenarnya promosi bagi toko ini? Promosi menurut saya itu sangat penting untuk menarik pelanggan, karena
pelanggan datang itu melihat promosi yang ada di toko tersebut, toko ini. Jadi menurut Bapak sebelum pelanggan datang ke sini, mereka melihat promosi Bapak. Iya. Nah, lanjut untuk alasan mengapa toko ini menggunakan promosi Pak? Alasannya yaitu yang pertama untuk mengejar daya saing, yang kedua itu untuk mencapai target keuntungan, dan yang ketiga untuk menarik pembeli. Terus untuk bentuk promosi yang ada di toko ini apa aja? Kami memiliki banyak bentuk promosi. Yang pertama itu adalah bentuk promosi secara tradisional. Bentuk promosi secara tradisional yaitu seperti memasang banner, dan yang kedua itu bentuk promosi secara digital. Digital kami memiliki satu akun media sosial untuk mempromosikan toko ini. Dan yang ketiga itu secara fisik. Kalau secara fisik kami hanya mempromosikan dari mulut ke mulut. Oh baik, pantas ya Pak ya, toko ini jadi ramai karena bentuk promosinya juga banyak. Nah, terus dari alasan, terus bentuk-bentuk promosi, nah dampaknya itu apa aja Pak bagi toko ini? Oh, kalau dampak ya sangat banyak. Yang pertama itu meningkatkan daya saing, dan yang kedua mencapai target keuntungan, dan yang ketiga menarik para pembeli. Oh baik, dampak dari kegiatan promosi bagi toko ini itu yang pertama menarik daya saing ya Pak ya. Iya, Terus daya saing dan kompetitor juga nggak kalah. iya. Terus yang ketiga keuntungan sudah mencapai targetnya Pak ya. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan dari penjelasan Bapak mengenai alasan, terus dampak, bentuk, dan seberapa penting itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya toko ini menganggap kegiatan promosi itu sangat penting karena para pembeli itu pasti melihat promosinya terlebih dahulu. Nah, kalau promosi itu menarik, pasti pembeli bakal tertarik. Nah, untuk alasannya tadi setelah Bapak terakhir jelaskan, alasannya itu yang pertama untuk menarik pembeli, yang kedua meningkatkan daya saing, dan yang terakhir itu untuk mencapai keuntungan ya Pak ya. Nah, terus untuk bentuk promosi yang ada di toko ini itu juga beragam ya Pak ya. Iya. Dari bentuk tradisional, digital, maupun secara fisik, dan untuk dampaknya juga bisa terbilang banyak. Yang pertama itu toko jadi ramai ya Pak ya. Terus minat dari pembeli juga sangat banyak. Terus daya saing juga nggak kalah saing dengan kompetitor lain, dan yang paling penting keuntungan dari penghasilan toko ini sudah mencapai targetnya Pak. Baik Bapak, mungkin sekian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Bapak sudah sepenuh hati menerima kami, dan maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik. Kegiatan promosi adalah salah satu cara sebuah unit usaha untuk meningkatkan volume penjualan produk atau jasanya. Menurut Salahuddin tahun 2003, yang disebut dengan promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didaya gunakan untuk memberitahukan, mengingatkan, dan membujuk konsumen tentang produk perusahaan. Di era revolusi industri 4.0 atau era ekonomi digital, marketing 4.0 mulai diperkenalkan. Marketing 4.0 merupakan pendekatan terbaru dalam dunia pemasaran, yaitu pendekatan pemasaran yang mengkombinasikan interaksi online dan interaksi offline antara perusahaan dan pelanggan, yang tujuan utamanya yaitu memperoleh konsumen. A. Promosi di dalam pemasaran. Pengertian dari promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan antara seseorang atau suatu unit usaha dan masyarakat dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut.
Promosi dilakukan tenaga pemasaran untuk memberikan suatu informasi tentang suatu produk dan mendorong konsumen agar membeli produk tersebut. Tujuan utamanya adalah meningkatkan volume penjualan, baik barang maupun jasa, dalam suatu usaha. Menurut swasta, dikatakan promosi adalah bentuk persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan menciptakan pertukaran pemasaran. Tujuan promosi. Tujuan utama usaha melakukan promosi adalah meningkatkan angka penjualan dan keuntungan usaha. Beberapa tujuan lain dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu unit usaha antara lain sebagai berikut. A. Menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat atau calon konsumen potensial. Yang B adalah menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. Yang C. Membantu menginformasikan keunggulan dan pembeda produk yang dimiliki dengan produk pesaing. Yang D adalah menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang E adalah mempengaruhi pendapat dan perilaku konsumen terhadap suatu produk. Tiga jenis-jenis promosi. Untuk mencapai suatu tujuan dari promosi, sebuah usaha dapat menggunakan cara dan jenis promosi yang berbeda-beda. Jenis promosi yang digunakan bergantung pada tujuan dan jenis sektor usaha yang dijalankan. A. Promosi secara langsung. Artinya adalah promosi secara langsung merupakan cara mengenal produk dengan bertemunya calon konsumen secara langsung dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan. Contohnya adalah membagikan brosur pada sebuah acara dalam pasar dan lain sebagainya. Kemudian, bisa juga dilakukan promosi melalui media offline. Promosi jenis ini adalah cara untuk mengenalkan produk dengan menggunakan media offline, seperti media cetak dan media elektronik. Contohnya adalah memasang iklan pada brosur, koran, majalah, radio, televisi, banner, ataupun dalam bentuk billboard dan bentuk lain-lain. Yang B adalah promosi melalui media online. Perkembangan teknologi dan media informasi telah mengubah cara promosi di era digital, sehingga promosi melalui media online telah banyak digunakan para pengusaha. Jenis promosi ini mengenalkan produk, merek, dan usaha melalui media digital, seperti media sosial, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan Pinterest, atau jaringan website, yaitu blog dan website, serta mesin pencarian, yaitu Google. Gambaran usaha offline dan online. Sebelum memutuskan untuk memilih berpromosi dengan media apa, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu mengenai gambaran usaha offline dan online sebagai berikut. Tujuannya agar lebih memahami cara promosi apa yang sebaiknya digunakan untuk jenis usaha yang sudah dipilih.